Selamat siang, jumpa lagi dengan saya sahabat otomotif, sahabat mekanik bengkel kampung di channel saya Iwan Kapo. Jadi kali ini di bengkel kampung kita kedatangan yaitu mobil Toyota Avanza tahun 2009. Jadi masalah atau kasus pada mobil ini, pemilik mobil mengeluhkan bahwa air radiator pada mobil ini sering berkurang sehingga jarum temperaturnya ini sering naik. Setelah kita melakukan pengecekan pemeriksaan, ternyata penyebab air radiator ini sering berkurang karena ada kebocoran di belakang silinder head atau tepatnya di atas bak transmisi. Jadi ini dia. Jadi air radiator ini menetes berada tepat di atas bak transmisi. Jadi kali ini kita akan melakukan pembongkaran dan kita akan mengecek kebocorannya ada di mana. Penyebabnya ada di mana kita belum tahu. Jadi saat ini kita akan membuka, pertama-tama kita buka untuk throttle body. Selanjutnya kita buka untuk intake manifold. Ini dia intake manifold, kita sudah buka. Selanjutnya kita buka untuk pipa atau selang bypass, kita akan buka. Kita akan cek, kita akan periksa untuk selang bypass, apakah dia yang mengalami kebocoran atau tidak, kita belum tahu. Kita harus buka terlebih dahulu, kemudian kita tes di luar atau kita periksa di luar. Jadi kali ini kita akan melepas untuk pipa atau selang bypassnya. Ini dia selang atau pipa bypassnya, kita sudah copot. Kemudian kita akan tes di luar. Jadi kita akan menuangkan air ke dalamnya. Kemudian kita akan melihat apakah ada air yang menetes. Jadi caranya seperti ini. Apabila pipa ini mengalami kebocoran, air itu akan langsung menetes. Ternyata tidak ada air yang menetes. Jadi bukan pada pipa bypass ini penyebabnya. Oke guys, jadi penyebabnya ada pada seal o-ring termostat atau karet o-ring termostat. Jadi ini dia. Jadi seal o-ring atau karet o-ring termostat ini sudah sobek. Lihat, sudah sobek. Jadi air radiator itu keluar melalui celah daripada seal o-ring yang sudah sobek ini. Jadi namanya ini seal o-ring termostat atau karet o-ring termostat. Ini dia seal o-ring termostat atau karet o-ring termostat yang baru yang kita sudah beli. Jadi selain kita melakukan pergantian untuk seal o-ring termostat, kita juga akan melakukan pergantian untuk beberapa selang air radiator. Sebenarnya selang air radiator ini belum mengalami kebocoran, tetapi pemilik mobil mengatakan sebaiknya diganti saja karena sudah dibuka. Jadi sebaiknya diganti saja. Jadi kita akan melakukan pergantian juga untuk selang air radiator. Ada beberapa selang air radiator yang kita ganti. Selain itu juga kita akan melakukan pergantian untuk pipa radiator. Ini dia pipa radiatornya ini. Jadi pipa air radiator ini berada di bagian atas
tepatnya ada di samping penutup silinder head. Memang pipa radiator ini sudah mengalami sedikit kebocoran, jadi sebaiknya itu kita ganti. Jadi letak daripada termostat ini pada mobil Avanza, Xenia, Terios, dan Rush, jadi letaknya itu ada pada silinder head bagian belakang. Jadi letaknya itu ada di sini, di bagian belakang silinder head ini. Jadi dia ada 2 baut 10. Jadi untuk melepas termostat ini, kita harus melepas dulu kedua baut 10 itu, barulah termostat ini kita lepas. Jadi letaknya itu ada di atas bak transmisi. Jadi saat ini kita sedang melakukan pemasangan untuk termostat. Jadi sebelum kita pasang, sebaiknya termostat ini pada bagian pinggirnya atau pada bagian seal o-ringnya ini kita taruh lem. Untuk menghindari kebocoran, sebaiknya kita taruh lem seperti ini. Selanjutnya termostat ini kita pasangkan pada silinder head bagian belakang. Jadi cara pasangnya seperti ini. Kemudian kedua bautnya kita pasang lagi. Jadi ukuran bautnya itu baut 10, ada 2 buah. Setelah termostat sudah terpasang dan selang radiatornya sudah terpasang, selanjutnya kita akan melakukan pemasangan untuk pipa atau selang bypass. Ini dia pipa atau selang bypass sedang kita pasang. Setelah semuanya sudah terpasang, selanjutnya kita pasang untuk intake manifoldnya. Jadi untuk ukuran baut pada intake manifold ini, ukuran bautnya itu yaitu baut 12. Setelah semua baut yang ada pada intake manifold ini kita sudah kencangkan, selanjutnya kita pasang untuk throttle bodinya. Jadi ini namanya throttle body. Jangan lupa untuk soket-soketnya kita pasangkan lagi. Selanjutnya kita pasang untuk pipa dan selang air radiator bagian atas. Ini dia. Jadi sebelumnya kita taruh lem dulu, kemudian selang air radiator bagian atas ini kita pasangkan pada pipa. Jadi caranya seperti ini.
Setelah semuanya sudah terpasang, proses terakhir yaitu kita akan mengisi air radiator. Jadi sebelum air radiator ini kita isi ke radiator, kita harus membuka bagian ini. Jadi ini adalah untuk tempat bleeding. Jadi fungsi daripada bleeding ini untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam mesin. Karena apabila kita tidak melakukan bleeding, lama-kelamaan mobil ini bakalan overheat. Jadi caranya seperti ini. Air radiator ini kita tuangkan ke radiator dan kita akan menunggu sampai air radiator ini keluar di tempat bleeding ini. Jadi yang akan keluar di tempat bleeding ini bukan hanya air radiator saja, tetapi akan disertai dengan gelembung-gelembung udara. Ini dia, air radiatornya sudah keluar di tempat bleeding ini. Dan air radiator ini keluar disertai dengan gelembung-gelembung udara. Kita harus benar-benar pastikan gelembung udara ini sudah tidak ada lagi yang keluar. Barulah tempat bleeding ini kita tutup kembali. Ada dia balas tiga mah. Tidak ada gelembung udara lagi. Gitu terus. Proses bleeding. Ambil. Buat di pekerjaan mau tahu. Oke guys, demikianlah video saya saat ini. Semoga video saya saat ini bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channelku ini. Dan jangan lupa untuk menekan tanda lonceng agar Anda bisa mengetahui perkembangan update dunia otomotif. Sampai ketemu pada video-video saya selanjutnya. Thank you.